Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan Alfian Yusuf yang sebelumnya menjelaskan tentang motor listrik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang energi air. Apa sih energi air itu? Energi air adalah energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia dalam skala besar. Telah digunakan sebagai listrik, sebagai pemakai listrik, beberapa perusahaan di bidang pertanian bahkan juga memiliki pemakai listrik sendiri yang bersumber dari energi air. Potensi air sebagai sumber energi. Potensi air sebagai sumber energi terutama digunakan sebagai penyedia energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air maupun mikrohidro. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk membangkit tenaga listrik dengan kapasitas 100 MW ke atas dengan jumlah sekitar 800. Pemanfaatan energi air pada dasarnya adalah pemanfaatan energi potensial gravitasi, energi mekanik aliran air yang merupakan transformasi dari potensial gravitasi dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Nah, kalian tahu gak sih perbedaan turbin dengan kincir ini sendiri? Sebenarnya hampir sama, tapi biasanya turbin itu digunakan untuk menggerakkan turbin air itu dikonversikan untuk menjadi listrik ataupun energi lain, tetapi kincir itu biasanya digunakan mekaniknya untuk menggerakkan ya dimanfaatkan energi mekaniknya tidak diubah dengan ke energi lain. PLTA dan mikrohidro. Energi air yang dimanfaatkan di Indonesia pada umumnya dalam skala yang besar ada atau PLTA. Jadi dalam yang skala besar itu PLTA dan skala kecilnya itu mikrohidro. Ada beberapa kontroversi untuk menggolongkan PLTA sebagai sumber energi terbarukan karena dampak negatifnya terhadap kondisi lingkungan. Pembangkit listrik mikrohidro mengacu pada pembangkit listrik dengan skala di bawah 100 kW. Berbeda dengan pemanfaatan energi mikrohidro, sehubungan dengan skala yang tidak terlalu besar, dampak terhadap lingkungan pun tidak terlalu besar. Nah, pemanfaatan energi air menggunakan kincir dan turbin kincir air. Pemanfaatan energi air dalam skala kecil dapat berupa penginapan kincir air dan turbin. Dikenal ada 3 jenis kincir air berdasarkan sistem alirannya itu overshot atau dari atas. Over itu di atasnya. Nah, jadi alirannya itu dari atasnya seperti ini, mengalir di turbin tersebut. Lalu ada breastshot kalau dari breastshot itu dari tengah. Nah, seperti ini bisa dilihat alirannya. Lalu ada undershot. Nah, undershot itu seperti ini. Dari bawah. Ya. Nah, ini jenis-jenis turbin. Yang pertama itu ada turbin Kaplan, turbin Pelton, turbin Francis, dan turbin Benki. Nah, ini turbin Kaplan. Dan ini turbin Francis. Nah, bedanya itu sebenarnya hampir sama ya cara kerjanya. Bedanya itu hanya di blades-nya atau di pisau-pisaunya. Kalau ini pisau-pisaunya lebih mirip, lebih seperti ini, bisa dilihat mungkin. Seperti ini pisau-pisaunya. Kalau yang turbin Kaplan, itu lebih seperti kipas blades-nya. Lalu ada turbin Pelton. Nah, turbin Pelton ini seperti sendok. Ini turbinnya. Lalu ada turbin Benki atau turbin silang. Jadi menyilang ke sini. Bisa melewati blades-nya itu tidak hanya berputar di sekitar blade-nya saja. Prinsip pemanfaatan mikrohidro. Air dari sungai dibendung, kemudian dialirkan melalui parit. Sebagian air dialirkan ke dalam bak penampungan dan sebagian lagi untuk keperluan irigasi. Air dalam bak penampungan kemudian disaring dan dialirkan ke dalam bak penenang. Bak penenang berfungsi untuk menenangkan air agar tidak terjadi kumparan air yang dapat menyebabkan turbin bekerja tidak efisien. Air dalam bak penenang kemudian dialirkan melalui pipa-pipa yang besar yang disebut sebagai penstock untuk menuju powerhouse. Dalam powerhouse terdapat turbin dan generator. Putaran turbin menyebabkan generator berputar. Dalam generator, energi air yang digerakkan turbin diubah menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan tegangan yang tinggi, maka perlu adanya transformator. Nah, ini urutannya. Yang pertama itu dari bendungan sungai, kemudian dialirkan ke parit. Nah, parit ini kemudian dibagi dua, jadi ada air untuk irigasi dan ke bak penampungan. Nah, dari bak penampungan ini kemudian disaring ke bak penenang. Dari bak penenang kemudian dialirkan ke penstock. Nah, ini penstock itu yang
aliran ini, lalu ini, nah ini penstoknya, kemudian ini, nah ini turbin, ada turbin di sini, kemudian dialirkan melalui gearbox. Nah di ini generatornya untuk menghasilkan listrik. Untuk menghasilkan tegangan tinggi juga perlu adanya transformator. Nah, cara memanfaatkan air sebagai sumber pembangkit listrik. Mungkin tadi sudah banyak dijelaskan ya, Indonesia sumber pembangkit listrik itu ada PLTA, ada PL, dan ada mikrohidro. Nah, ini hanya mengulang saja dari materi barusan. Pembangkit listrik ramah lingkungan yang seharusnya teknologi bisa kita kuasai sebagai pembangkit listrik masa depan di Indonesia adalah PLTA. Cara paling mudah untuk mendapatkan energi listrik dari menggunakan turbin tadi sudah dijelaskan juga. Mungkin saya langsung saja. Nah, seperti ini. Ini dari air ke turbinnya ini, lalu diubah menjadi energi lain. Nah, ini ada jenis-jenis PLTA-nya. PLTA jenis terusan aliran sungai atau run-off river. PLTA jenis ini memanfaatkan aliran sungai secara alami untuk menghasilkan energi listrik. Air di hilir sungai dimanfaatkan sedemikian rupa tanpa mengganggu aliran sungai ke hulu. Energi listrik yang dihasilkan sebanding dengan jumlah volume air per detik yang mengalir. Sehingga saat sungai kering tidak ada air, generator juga tidak bisa menghasilkan energi listrik. Namun keuntungan dari PLTA tipe ini adalah biaya pembangunannya yang murah dan konstruksinya yang sederhana. PLTA tipe ini cocok dibangun pada sungai-sungai besar di Indonesia yang lokasinya masih terisolasi dan bertujuan untuk mendapatkan sumber energi listrik yang ramah lingkungan dengan segera. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dari ini intake-nya masuk ke sini, jadi tidak mengganggu hulu sungai ya, mengganggu ke hulu sungai. PLTA dengan kolam pengatur, regulating pond. PLTA jenis ini menggunakan bendungan yang melintang di sungai yang bertujuan untuk menaikkan permukaan air sebagian hulu sungai guna membangkitkan energi potensial yang lebih besar. Sebagai pembangkit listrik, PLTA jenis ini memiliki efisiensi yang lebih baik daripada PLTA tipe terusan aliran sungai. Dengan menggunakan cara seperti ini, kita juga dapat mengatur aliran sungai per hari ataupun per minggu untuk membangkitkan listrik sesuai dengan kebutuhan beban. Karena bisa mengatur aliran sungai, PLTA jenis ini bisa digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan sumber energi pada saat beban puncak. Nah, ini dia ada bendungannya seperti ini, lalu dialirkan di sini. PLTA dengan menggunakan waduk atau reservoir. PLTA ini mirip dengan prinsip PLTA yang menggunakan kolam pengatur, cuman di sini dibuatkan sebuah waduk yang dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga kapasitas pembangkitan energi listrik PLTA juga menjadi lebih besar lagi. PLTA jenis ini banyak terdapat di negara-negara yang memiliki curah hujan sedikit atau negara 4 musim. Nah, ini yang menggunakan bendungan, jadi sebenarnya yang tipe 2 PLTA tadi itu hampir sama, cuman bedanya yang ini itu yang dibuatkan waduk, jadi ada danaunya, tapi yang tadi itu hanya dari sungai langsung dibuatkan bendungan, tapi yang itu yang menggunakan waduk ini dibuatkan waduk dulu ataupun menggunakan danau yang sudah ada baru dibuatkan bendungannya. PLTA jenis pompa generator. PLTA jenis ini membentukkan dua buah kolam pengatur. Saat kebutuhan listrik meningkat, air akan dialirkan dari kolam pengendali atas dan ditampung di dalam pengendali yang bawah. Saat beban minimal, listrik yang dihasilkan pembangkit listrik lain digunakan untuk memompa balik air ke kolam penampung di atas untuk digunakan kembali saat dibutuhkan. Pembangkit ini bertujuan untuk menyimpan energi listrik sisa yang dibangkitkan sisa listrik yang dibandingkan oleh PLTA lainnya digunakan untuk memompa air dan digunakan saat beban puncak di malam hari. Nah, ini jadi ini tuh penampungan atas, ini penampungan bawah. Nah, ini penampungan atas itu mengalir untuk menghasilkan turbin. Nah, dari bawah ini juga dipompa lagi ke atas untuk untuk agar si air di sini itu terisi lagi, sehingga ya lebih bersiklus lah gitu.
Lalu ada PLTA hydroseries. Konsep PLTA ini adalah dengan memanfaatkan aliran sungai yang panjang dan deras dari ketinggian tertentu, di mana sepanjang aliran sungai terdapat lebih dari satu bendungan yang diseri pada ketinggian tertentu untuk menghasilkan energi listrik yang lebih optimal. Jadi lebih berjajar gitu ini tuh, yang hidroseries itu. Tapi tidak dapat gambarnya, eh, susah untuk mencarinya. Tetapi kalian bisa dicek contohnya itu seperti PLTA yang di Jatiluhur tuh apa namanya lupa saya. Tinggal kalian search juga ada banyak. Mungkin sekitar presentasi saya mengenai energi air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.